Ayah kamu nenek. Kiki 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 kiki. Cici Ada APA. Ada apa? Dedi sama kakak Anggi di dalam peluk-pelukan dan cium-ciuman. Mama segera bawa kamu pulang. Connie. Maaf Mama. Aku naik mobil. Aku benci kalian semua. Kiki ayo pergi. Juenian. Kamu datang buat apa? Ini tempat keluarga Zhuo. Kami tidak menyambut orang luar seperti kamu. Mama Anggi datang untuk melihatku. HMPH? Kalau kamu masih menganggap aku sebagai ibumu, dan masih menganggap dirimu sebagai ayah anak ini, kamu harus segera mengejar istri dan anakmu, dan putuskan hubungan dengan wanita ini. Kalau kamu masih memeluk si iblis ini. Baik. Jangan harap kamu bisa kembali sebagai ketua bank. Bagaimana menurutmu? Mama. Kalau kamu benar-benar memaksaku untuk memilih, aku lebih memilih untuk tidak menjadi CEO Anggi daripada berpisah dengan Anggi lagi. Aku tidak peduli apa keputusanmu dan dewan direksi. Aku tidak akan mengecewakan Anggi lagi. Tamparan ini adalah sebagai pengganti ayahmu yang memukulmu. Kamu tega meninggalkan karirmu demi wanita. Kamu sangat mengecewakan aku. Selamat siang, apa yang bisa kami bantu? Aku mau buka rekening. Silakan ke sini. Silakan duduk sebentar, Pak. Sebentar lagi akan ada yang menemui Anda. Terima kasih. Nonehi, sekarang setelah Anda menjadi klien wealth management kami, selain bisa menikmati layanan, manajemen kekayaan kami yang lengkap, dan promo layanan perbankan, ada satu hal yang paling istimewa, yaitu layanan konsier pribadi kami. Jadi saya akan tunggu sebentar. Saya akan keluar untuk mengurus dokumennya. Oke, baik. Hahaha. Juenian, kamu bantu anakmu buka rekening lagi. Apa kamu khawatir tentang masa depan mereka? Bukan. Dua anak mereka sebentar lagi akan sekolah di Inggris. Aku rasa buka rekening bersama lebih praktis. Cuma urusan dua pihak saja. Kamu tahu, Markus sekarang sudah punya pasangan sendiri. Kadang sibuk dengan perusahaan. Aku takut anak-anak. Apa yang harus dia lakukan akan terlupa. Jadi aku yang urus dulu. Aku kenal lama dengan keluarga kamu dan Markus. Kalian berpisah. Aku juga merasa sayang. Sebenarnya orang dewasa bisa belajar untuk melepaskan perlahan. Tapi anak-anak pasti akan sedikit terpengaruh. Karena itu juga, aku lebih khawatir dengan dua anak itu. Haha, ada pepatah bilang mengurus anak, sampai 100 tahun 99 tahunnya masih khawatir. Yang paling dikhawatirkan orang tua. Yang paling diperhatikan adalah anak-anak mereka. Jadi sekarang aku punya masalah terbesar. Aku tidak tahu bagaimana mengatur asetku. Sebenarnya kamu bisa mengurusnya melalui trust keluarga. Rekan-rekan profesional di departemen trust sini bisa bantu kamu merencanakan cara membentuk trust, manajemen aset, dan pembagian di kemudian hari. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Kiki dan Wewe nanti hidupnya, pendidikan dan masalah kesehatan. Tunggu sebentar. Aku akan minta Kieva cari seorang rekan profesional untuk bicara dengan kamu. Oke, terima kasih. Itu Mejia. Aku bilang dia terlalu memikirkan. Aku dan Dong sudah sepakat. Bantu Markus siapkan jalannya. Tunggu Mei Jirda marahnya langsung kembali bekerja. Sekarang jadi begini. Tidak bisa menyalahkan ibu punya reaksi seperti itu. Maaf ya ayah, sia-sia usahamu. Kamu bilang itu Yatming ya? Harus meyakinkanmu untuk pergi ke villa mencari Markus. Apa ini sengaja menjerumuskanmu? Sudahlah papa, kalau bukan karena kejadian ini, aku tidak akan tahu. Markus benar-benar bisa melepaskan segalanya untukku. Sekarang aku tidak tahu harus senang atau khawatir untuknya. Kalau begitu, dia lebih memilih cinta daripada kekuasaan. Syukurlah dia tidak mengecewakanmu. Haha. Artinya nanti saat papa sudah tiada, masih ada yang merawatmu. Papa, kamu sehat-sehat saja. Mengapa bicara tentang kematian? Ingat tidak, besok adalah hari kematian mama. Jangan sampai kamu mengajak siapapun. Ingat untuk pulang makan malam bersama papa. Tahu setiap tahun selalu seperti ini. Kamu dan mama bertemu saat memancing. Jadi besok kamu akan pergi memancing untuk mengenangnya. Lalu membawa ikan bagus untuk dimasak sup. Kamu sangat mencintai mama. Mama sangat beruntung. Tahu tidak apa keinginan terbesar papa? Apa ingin kamu bahagia? Aku tahu.
Markus pasti bisa memberiku kebahagiaan. Hei. Kamu Zhusir ya? Kamu sepertinya Dr. Liu ya? Ah ya betul. Sudah lama tidak bertemu. Iya. Aku sebelumnya pindah ke Kanada. Kebetulan hari ini aku dan istri pulang kampung. Jadi sekalian ke bank untuk urus rekening. Begitu ya? Anak Pak Suo Yatming. Katanya masuk ke Wanji membantu kamu. Dan kerjanya cukup bagus. Iya betul. Aku ingat waktu Yatming kecil. Kak 11 sering membawanya ke kamu untuk berobat. Ingatanmu bagus sekali. Oh Zuo Yiming telinga kirinya tuli sejak lahir ya. Jadi aku ingat telinga kirinya tuli sejak lahir. Ia tidak bisa disembuhkan. Aku masih punya rekam medisnya. Pak Du. Halo Tuan Zhang. Mau investasi di bidang apa? Aku tidak akan mengganggu dia anak Chongshi. Kecuali bahwa dia tes darah. Tes DNA cukup. Tes apa sih? Dia sudah bilang dengan jelas tadi. Aku sudah tes semuanya. Masuk. Pak Siu. 2 surat ini punya kamu. Oh terima kasih. Kalau tidak ada masalah aku keluar dulu kerja. Hahaha. Kamu dan Yatming sudah berteman lama. Kita juga sudah kenal dekat. Ngapain kaku begitu? Iya. Pak Siu, kamu nanti mau pergi memancing ya? Iya. Haha. Aku nanti pergi memancing di pantai belakang Sheo. Setiap tahun hari kematian istriku. Untuk mengenangnya aku selalu pergi memancing. Karena aku dan istriku kenal saat memancing di laut. Pak Ju kamu sangat setia. Iya. Kamu sudah lama di sini. Aku tidak tahu kamu punya keluarga di Hong Kong atau tidak. Minum teh tidak. Ini teh kungfu. Cicipi dulu oh. Ayo duduk-duduk. Terima kasih Pak Ju. Sebenarnya aku tidak punya keluarga di Hong Kong. Kurasa orang terdekatku adalah Yatming. Oh begitu ya bagaimana kamu kenal Yatming? Oh sebenarnya aku dan dia sudah kenal sejak kecil. Tapi sudah lama sekali aku juga tidak ingat jelas. Kira-kira, mungkin dia kasihan lihat aku tidak punya makanan. Jadi dia kasih aku makan begitu kenalnya. Artinya waktu kecil hidupmu sangat susah. Pasti tubuhmu dulu jelek ya. Kamu ingat enggak? Waktu kecil kamu pernah sakit apa aja sih? Waktu kecil ya. Maaf ya Susir, aku masih banyak surat yang harus dikirim. Aku nggak bisa ngobrol sama kamu dulu. Nanti kalau ada waktu kita ngobrol lagi ya. Ming Xiao. Proposal kamu udah aku baca loh. Ada waktu buat duduk ngobrol bareng nggak? Kamu duduk dulu aja. Ayo. Rapatnya baru minggu depan kok. Nggak perlu tegang-tegang amat. Santai aja oke ayo. Ming Xiao kamu kan tahu. Jadi CEO pengganti itu tekanan besar loh. Tekanan besar itu takut nggak bisa kerja dengan baik. Sebenarnya kesempatan buat aku berkarya itu bagus. Aku nggak tahu orang lain mau aku di posisi ini berapa lama. Mau aku melakukan sesuatu. Atau tetap seperti sekarang. Aku ngerti. Aku tahu kamu bingung. Sekarang yang paling dikhawatirkan adalah Susir menganggap kamu sebagai pion. Ditaruh di posisi yang berbahaya. Kamu tahu, sekarang kakakku itu sama seperti calon menantunya. Kalau Susir menyuruh kamu untuk berkorban, gali lubang buat kamu jatuh, kamu langsung hancur, maka kakakku bisa kembali ke posisinya. Tapi kamu nggak perlu takut. Aku ini orangnya adil. Orang yang bantu aku pasti aku hargai. Entah nanti kakakku yang berkuasa, atau aku yang berkuasa, aku pasti akan jaga kamu. Hehe kalau gitu. Sekarang aku bekerja untuk keluarga Zuo. Dan untuk kamu Ming Xiao. Ming Xiao bilang gitu aku jadi tenang. Ayo bersulang. Perselang. Sandwich besar. Sandwich kecil. Ming aku duluan ya. Terima kasih. Maaf ya Cai Ye. Apa yang terjadi? Si bungkusan pasir. Wah gawat nih. Barusan Zusir nanya-nanya terus. Nanya gimana kita kenal. Sama nanya masa kecilmu. Nanya tentang aku juga. Kenapa kamu jawab begitu? Aku cuma bercanda sama dia. Gawat dia pasti curiga sama kamu. Mau cari-cari kesalahanmu. Curiga sama aku. Kenapa apa dia tahu identitas aslimu? Kewat harus nak kita balik ke Sabah. Ayo cepat-cepat balik ke Sabah. Bagaimana si bungkusan kecil?
Dengar dulu, tenang dulu. Kalau ada yang nanya tentang aku pura-pura aja gak tahu. Biar gak salah ngomong. Oke. Gimana dengan Susir? Serahkan sama aku ajak dia makan. Lihat dia mau apa. Barusan aku dengar Susir bilang, sebentar lagi mau mancing di pantai belakang nomor 10. Husir. Hahaha, mancing sendirian aja gak ajak aku. Kamu sibuk banget akhir-akhir ini. Mana ada waktu nemenin orang tua kayak aku. Mancing di sini. Husir, kenapa bilang begitu? Aku masih banyak yang harus belajar sama kamu. Benarkah kamu kan pintar? Bisa banget. Kamu bisa ngejek siapa aja. Justru aku yang harus belajar sama kamu. Husir. Apa ada yang salah sama aku? Kamu marah ya? Gak apa-apa, bilang aja. Aku akan introspeksi diri. Kenapa deketin dikit? Aku mau ngomong sesuatu. Diktin dikit. Aku mau ngomong sesuatu. Oh. Kamu bukan Zhuo Yiming yang asli. Husir. Aku bukan Zhuo Yiming yang asli. Aku tidak mengerti maksudmu. Aku beritahu kamu, ada yang bisa membuktikan. Zhou Yiming yang asli. Telinga kirinya tuli. Apakah aku sudah membongkarmu? Takut ya, haha. Aduh. Husir. Kamu bercanda denganku ya. Dulu kakakku sudah memeriksaku. DNA membuktikan aku adalah Zhuo Yiming. Aku tahu banyak trik yang dimiliki penipu. Jadi beranikah kamu periksa lagi bersamaku? Ah, tidak perlu. Aku tidak akan ikut gila denganmu. Tentu saja kamu tidak berani periksa. Haha, kamu memang hebat. Hampersiniwa, orang tertipu olehmu. Untungnya Tuhan masih adil. Aku beritahu kamu, kecuali terpaksa, aku tidak akan mengatakannya, agar reputasi ban kita tidak terpengaruh. Sekarang hanya kamu dan aku yang tahu. Begini saja, aku kasih kamu uang. Kamu pergi sejauh mungkin. Jangan sampai ketahuan. Kamu ngomong apa sih? Kalau berani kamu pergi. Husir. Aku tidak tahu apakah kamu pikun atau demensia. Atau delusi. Aku tidak mau buang waktu denganmu. Kalau kamu punya bukti, kamu laporkan aku ke polisi. Hei, jangan pergi. Jangan pergi kalau kamu tidak mau pergi. Kamu akan kehilangan segalanya. Lepaskan. Lepaskan.